Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Halo everyone, balik lagi bareng gua di sini. Kok jadi balik di sini ya? Halo teman-teman semuanya yang sangat mulia ya. Masya Allah ya sobat mulia. Hari ini kita ada di perdana podcast Aksyana Mulia ya, yang dimana memang di sini ada diktator baru ya. Diktator dong. Generasi baru ya, apa era baru? Gen 2.0. 2.0. Oke, jadi kita sudah alhamdulillah kemarin sudah melewati sebuah periode akhir dari masanya Kak Firda yang udah berapa periode kan? 3 tahun. 2 years, 3 tahun. 3 tahun. Udah ngebesarin anak, guys. Asik. Udah punya cucu, anak sama cucu. Iya ya. Tapi itu emang 3 tahun itu memang nggak ada yang bisa melengsarkan Kak Firda apa gimana tuh? Aduh, pertanyaan. Maksudnya gimana tuh? Kacau sekali. Iya lagi. Kenapa tuh? Kok bisa sampai 3 tahun gitu? Kenapa? Ini kita Ya, disclaimer dulu lah. Ini 3 tahun tuh bukan masa jabatan. oh gitu, kita karena lah ya. Cuma masa gabutnya AM masa gitu. gabutnya kita di dalam situ. Gabut kita kayak gitu. Gabutnya Gabut. bikin program ya. Ngomong mic deketin. Mic-nya deketin, harus. itu. Ada gini aja gua ketukar Makan. Nah, sip, oke. Nah, itu gimana tuh selama 3 tahun itu emang AM tuh awalnya dari mana sih? Berangkatnya gimana? Sebenarnya ya kita juga nggak tahu ya itu asalnya dari mana ya. Waduh, ini ketuanya sampai nggak tahu nih. Nanya siapa enggak kita? Masalahnya sih juga masih baru. Aksana berdiri. Oh, Aksana berdiri ya, Masya Aksana Allah berdiri. ya. Oke, gimana tuh? Kayaknya tuh lah ya awal-awalnya itu kan generasi aku tuh belum bareng-bareng. Oh, masih ribet ya ini kayak punya. Terbalik, mikir terbalik. Bu, gini ya, Bu. Gini ya. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebalik nah ya kayak gitu. Begini. Nah, begini. Pakai. Ini. Iya, udah gitu. Itu tinggal gini doang deh sih. Nih, gini doang. Itu juga pasang. Tak pasang. Bang, lu pegang mic aja dong. Udah aku pegang. Enggak, dia suaranya enggak nempel ya tadi dia. Tes masuk, Bang. Kayaknya kita harus tag ulang dah. Tag ulang dah. Enggak apa-apa. Nanti di-cut. Astagfirullah. Udah pikir cepetan aja malah. Oh, bagus. Nah, kamu sesuaiin sendiri, jangan kamu ganti lagi. Itunya sebelah kirinya ditarik dulu. Udah pas belum? Nah. Nah, gitu. Udah mikir deketin. Nah, begitu. Ada Bang Subir pindahin dia juga ngomongnya pelan soalnya. Siapa tuh yang pelan? Udah gitu ya. Oke. Ya. Nah, terus gimana tuh lanjut lagi? Sampai lupa saya pertanyaannya apa ya? Lanjut. Asal muasal lah kali ya. Jadi tuh awalnya kita tuh kan baru lulus akademi, terus iya. bingung mau ngapain. Akademi kan? Mama. Oh, Oh, iya. iya. Ada yang namanya Miko. Mika. Mika. Singkatan apa dulu tuh? Aduh, lama. Mika, ya, terus panjang kata apa tuh? Miko. Muslim Quranic Academy. Academy. Nah, namanya Mika. Dari situ pengennya kita berkontribusi lah buat Rumah Quran Aksyana ini. Nah, salah satunya itu ada program Aksyana Mulia. Sebenarnya waktu itu sudah ada tim, tapi belum ada struktur. Nah, jadi setelah di tahun itu dicari-carilah orang-orang yang ingin berkontribusi di program Aksyana Mulia ini, teman-teman. Nah, setelah itu dikumpulin beberapa orang, baru dibuat struktur, dan waktu itu ketua pertamanya ada namanya Kak Akila. Namanya Kak Akila. Terus jalan periode, terus kesibukan dan lain sebagainya. Kita kan selalu ada apa ya? Generasi. Bukan sih, kayak penyesuaian terus. Nah, si Kak Akila tidak mampu pegang jadi ketua lagi, baru digantikan posisinya sama Kak Agnia. Waktu itu posisinya wakil naik, itu baru di tahun lalu aku yang lanjut jadi ketua setelah mereka berdua. Jadi sebenarnya Tapi dari mereka berdua itu selisihnya berapa tahun? Pas setahun atau gimana? nggak nyampe sih, pokoknya dalam 2 tahun itu 3 ketua aja. Wah, tiga ketua. Nah, ini kan Sini, tahun Bang, ketiga sini, kita Bang. kan. Masuk aja, Frey, masuk aja. Bang, Frey. masuk, Frey. Bang. Enggak. Iya. Anggap aja rumah sendiri. Insyaallah. Itu 3 dong. Ya?
3 doang. Iya 3. Kan kalian 3, aku ada minum. Oh ada. Insyaallah, thank you Bang Egi. Ini disponsori langsung sama Bang Egi. Sponsor langsung dari Coffee Corner Aksiana. Nih kalau misalnya pada pengen Ngapain? ngapain? Oke. Makasih, Thank you Bang Egi. Bentar uang. Imang. Ini bang. Mau martabak Oh, gak? Jangan. Lanjut. Jadi selama 3 tahun itu setahun ibaratnya lah ya. Ya pokoknya gitulah dalam 2 tahun 3 kali ganti aja. Oke. Jadi kayak nggak sampai setahun tiba-tiba ada revisi. Oh gitu, setahun harus nanti. Nah kalian ini kan tahun ketiga nih jatuhnya. Oh, ketiga apa keempat? Ketiga. Berarti yang kemarin cuma setengah tahun atau? Iya deh, seingat aku tuh kayak gitu. Oh, kamu kan udah 10 tahun. Akil, Oh, enggak. jangan dikasih Udah tahu. punya anak cucu dong itu. Anak 2 sih. Anak 2. Nah, kalian dong. Terus gimana tuh? Terus gimana? Gimana? Akhirnya Kak Fira di tahun keberapa tuh berarti tuh kalau di Iya 2 menuju 3 lah ya. Berarti pas kita masuk lah ya? Iya, aku jadi ketua tuh pas kalian masuk. Oh. Sebelumnya itu kalian dibuat sama Agnia. Yang sebelum kalian masuk itu namanya Agnia. Oh, iya. Sekarang berarti sama Sekarang sama Bang Sufi. Masya Allah. Thank you, guys. Terus gimana tuh? Emang berarti udah dari tahun 2000 berapa tuh? Tapi agak samar-samar juga nih. 3 tahun berarti 2021 lah ya, atau enggak pas Covid kayaknya. 2021 Pas Covid. Pas Covid. Nah, tapi sebelum itu tuh memang ada tim kecil gitu lah. Ada tetangga mulia waktu itu namanya. Oh. Itu buat memang ada dana sebelum Aksiana Mulia ini jadi unit yang benar-benar ada payung resminya. Jadi ada uang yang kita kelola, uang sosial lah. Nah, uang sosial itu diarahin di program tetangga mulia, orang-orang ini survei gitu ke orang yang butuh untuk dapat bantuan. Kurang lebih kayak gitu. Banyak ya. Gitu ya. Iya, siap. Gimana? Gimana? Iya. Tapi aku pernah ikut yang ini, yang apa? Volunteernya waktu itu munggahan. Oh iya, itu sebelum join Sebelum ya. join di AM, terus kayak seru dan akhirnya tertarik untuk join di AM gitu. Berarti bukan karena dijerumuskan ya? Masya Allah, gimana tuh? Kejuran kali ya? Masalahnya saya seperti itu. Oh gitu, gimana ceritanya? Aduh, Tapi Bang dijerumuskan. Gita sama Bang Sufi, terbalik. Bang Gita sama Bang Sufi pernah ikut lihat-lihat program AM sebelum join? Emang sebenarnya Nggak tahu AM ya berarti ya? Nggak tahu apa itu AM itu. Kalau aneh waktu itu ikut volunteer ini menangin Ramadan kalau nggak Oh salah. iya, jadi mentor. Iya, Nah, enggak jadi jadi. MC deh kalau nggak salah. Iya, jadi MC. MC. Jadi MC terus Bukannya Bang jadi Raja ya? aneh itu. Sebelum itu Jadi aneh. dia udah tahu AM. Emang 11 soalnya. Sufi Raja tuh Iya, 11. mirip kan? Ya kadang kalau dia ngebalik dikit langsung berubah jadi raja bisa gitu. Iya kan sekarang raja baru Raja. AM. Iya. Jangan sebut raja dong. Iya lagi. Lagi, aduh. Kesannya punya otoritas lebih. Insya Allah ya. Sekarang emang belum merasa kelebihannya? Iya lagi. Gue mau lanjut tapi gue gak enak sih. Iya. Apa nih, apa iya. nih? Kita Nggak, balik ayo, lagi. ya. Balik lagi. Oke, nah itu selama dari apa namanya AM berdiri nih kayaknya. Berarti tapi Kak Firda itu dari awal AM ada berarti kan? Dari tetangga mulia itu ya? Emang tetangga siapa sih yang mulia? Enggak. Aku dari Pada Aksiana. udah jadi Aksiana Mulia dan udah ada struktur. Oh, berarti pas masih bukan berantakan ya? Mungkin masih samar-samar gitu ya? Berantakan. Belum jelas kedudukannya akan jadi kayak lembaga pengelolaan dana gitu loh. Karena kan baru mulai juga kan. Oke, berarti dulu Aksiana Mulia ini lebih kepada program Aksiana dong, bukan suatu lembaga. Oh iya benar. Belum jadi lembaga, belum ada payung juga. Jadi pas sudah ada struktur baru kita dipayungin sama lembaga yang memang sah gitu. Nah, tadi sempat notice ya orang-orang kayak kita kan ibaratnya kita mika baru ya, mika muda lah ya, mika muda walaupun nggak Mika. gede ya. Selisih 1 tahun aja kita. Kayaknya yang muda aneh deh. Ya maksudnya mika yang baru lah ya tahun kemarin gitu. Kan kita beberapa juga di sini yang hadir yang pengen ikut jadi organisasi di AM itu kan karena melihat sesuatu program ya, acara di AM gitu. Nah untuk Kak Firda sendiri nih, dulu tuh ngelihat kok bisa kenal AM tuh ikut acara apa gitu pertama kali?
Kakak tadi munggahan yang itu Iya. Menangin mungkin. Ramadan. Menangin Ramadan. Menangin Ramadan. Nah, kalau gua kalahin kayaknya. Tuh. Program. Jadi dulu tuh kan sebenarnya aku nggak notisnya karena program. Waktu itu bukan notis karena udah ada event nih di IAM-nya, tapi lebih ke kayak bingung mau kontribusi apa. Oh, setelah Mika Setelah lulus. Mikanya Kak Fitra lulus. lulusan berapa sih? Lulusan berapa? Ika batch berapa? Ika batch berapa? Jika batch Bukan 4, jika batch 4. Benar lulusan tapi lulusannya Mika. Ya itu. Batch 4 berarti ya? Batch 4. Terus waktu itu kan bingung lah mau kontribusi apa nih, atau juga sering main-main ke sini kan. Cuman waktu itu tuh belum, kita tuh event-event tuh lebih banyak tuh event pengajian gitu-gitu. Nah, si uang sosial ini tuh bingung mau dikemanain sebenarnya. Jadilah aku ditawarin, lebih ke ditawarin sih waktu itu posisinya. Jadi waktu zaman aku tuh nggak ada rekrutmen. Beda sama sekarang. Kalau Jadi sekarang kan lebih ke sukarelawan ya? iya benar. Langsung kayak face to gitu. face lah ngajakin gitu ya. Ya pembinanya ngasih tahu ada program yang kayak gini dan waktu itu kan belum ada struktur, jadinya kita belum tahu nih gitu. Cuman orang-orang lama pasti udah tahu ada kegiatan tentang Kamulia ini. Jadi ditawarin, mau nggak kalau misalnya gabung di sini? Oh boleh gitu, pas udah bilang boleh langsung kita garap bareng-bareng, dan waktu itu aku joinnya ke tim program pada masa itu. Begitu. Ini juga salah satu tim program sebelum periode sekarang. Gimana? Dan sekarang pindah ya ke divisi. Oh, dia pengen nge-challenge dirinya lebih lagi, Bang. Makanya dia pindah. Besok ketua kayaknya. Iya. Calon. Yang di sebelah sini Kayaknya aja. baru setahun kayaknya udah lengser, jangan-jangan aja diserem gue tuh. Jangan dong. Bisa ya, 2 tahun Jangan bisa dong. 3. Iya. Iya, tidak boleh. Hati-hati ya Bang ya. Siap. Hati-hati. Insya Allah ya. Dimaksudkan nanti. Kita membantu aja. Gimana tuh gue? Dulu berarti program sama-sama program gimana? Apakah dulu banyak berarti dalam setahun nih, dalam periodenya kakak nih, berapa program gitu? Dulu ya. Pas kakak masih jadi program ya? Iya, pas aku jadi masih lagi program. Waktu aku masih jadi program tuh kita belum ada lah yang namanya roadmap setahun gitu. Ya udah masih ngarang-ngarang nih. Karena memang ngandelin uang juga, maksudnya uang Iya ada betul berapa betul gitu. Bang, itu ngaruh banget. Nah akhirnya pas aku duduk di posisi program, uangnya segini terus disusun mau bikin apa. Akhirnya kita waktu itu sempat pernah bikin Sehat Mulia. Nah Sehat Mulia ini tuh program yang berulang. Sehat Mulia ini pokoknya concernnya ke kesehatan. Jadi cek kesehatan gratis di tahun aku itu dua kali dilakuin dalam setahun. Terus ada juga yang menangin Ramadan juga termasuk, dan itu di bulan Ramadan. Sempet juga kita kasih beasiswa sih ke beberapa program. Contohnya waktu itu kan Mika ada, Masya Allahnya tuh kan di Mika juga menerima teman-teman spesial kita gitu. Akhirnya teman-teman spesial Itu berarti dari Mika tunanetra. ya? Dari apa? Iya, kita Teman-teman, sorry. Notice spesial tuh gimana ya? Kayak martabak yang di Oh. Jadi kita dimakan. Itu dia. Kita makan Kan dulu. batch kalian bukan sih teman-teman betul. tunanetra dari yayasan Oke. lain. Nah, Berkebutuhan kita- khusus gitu ya? Betul, berkebutuhan Oke. khusus. Jadi waktu itu dari Yayasan Tunanetra mengajukan diri untuk disupport beasiswa untuk masuk Mika. Jadi kita support di situ. Masuknya kan ke ranah Fisabilillah ya. Gitu. Nah, terus teman-teman ATA juga lintas program dari Atas Channel Mulia juga di Rumah Quran Asyana ini. Kita kasih kesempatan juga yang sama. Waktu itu mereka ada kegiatan sosial, kita subsidi uang gitu loh, bentuknya seperti itu sih kebanyakan. Jadi belum mapping yang banyak, tapi udah program-program lah yang event-event lah yang kita buat gitu. Ada waktu itu bagi-bagi kuas halal gitu. Belum terpetakan tapi udah banyak. Emang ada buas haram kan? Bulunya sih. Bulunya. Iya, jadi pakai bulu babi gitu ya, Kak. Bulu babi yang di Tajam laut. atuh. Tahu kan bulu babi yang di laut. Nah, berarti kan dari zamannya kakak tuh memang sudah terpeta, maksudnya sudah mulai nih memetakan program-program apa aja yang nantinya yang berjalan pada periode saat itu. Nah, sekarang ketika di zamannya Kak Desi nih, kira-kira Zaman aku juga. apakah iya, Zaman kita bersama. iya zaman kita bersama. Nah, Gua kan zaman gua menghilang. nah dari tadi yang disampaikan sama Kak Firdan nih, menurut Kak Desi, apakah dari program yang periode sebelumnya nih zaman kakak itu apakah ada inovasi-inovasi baru atau penambahan-penambahan baru atau mengembangkan sesuatu ATM. ATM
ATM ATM. amati modifikasi. dimodifikasi. Nah, apakah seperti itu gitu Kak? Gimana Kak? Kalau dari aku kayak kurang lebih sama, tapi memang ada pembaharuan ya Kak ya gitu. Terus juga ada beberapa program yang mungkin baru juga ya, tambahan gitu. Kalau sunatan massal tuh baru ya? Sebenarnya Terbalik. terbalik. Sebenarnya sunatan massal itu yang tadinya cek kesehatan gratis kita alihkan ke sunat, tapi itu sama-sama program kesehatan kan, jatuhnya tetap sehat mulia juga gitu. Cuma kegiatan, cuma lebih spesifik Beda lagi di beda segmen aja. Jadi kan kalau sunatan sakit ya. Iya. Itu kan bukan bukan Sakitan massal, sakitan mulia gitu ya. bukan sunatan aja, sakitan mulia. Aduh, tapi emang lebih banyak ya di periode Kadeshi ini ya, Masya Allah. Iya, kan Emang antum suka ya yang Iya, media betul, yang ya. sibuk banget Ada bolak-balik. dua ya kesehatan di tahun ini tuh yang Iya, apa? bekam. Bekam juga concern ke kesehatan, tapi kita ke pemberdayaan masyarakatnya. Dan Masya Allah itu antusiasnya punya Masya Allah. luar biasa. Jadi gitu. kita berapa sih tuh Kak? Itu hampir 50 ya? ya kurang lebih. Iya, terus ternyata membludak banyak Membludak. dari situ, dan itu kita gratisin programnya waktu itu. Terus bagiannya. AMPES juga tahun ini namanya, ya nggak sih, sebelumnya tuh namanya kayak bukan AMPES ya, atau Empas. AMTES. AMTES. bukan apa ya, lupa gitu. I'm Bazar. Dulu tuh kita juga ada kegiatan yang apa ya, satu ngemas semuanya gitu, belum ada, dan itu tuh baru. Itu juga salah satu program baru. Tapi nih ya, selama dari Kafirda atau dari sebelum Kafirda sampai sekarang yang menurut Kafirda yang udah lama di AM nih ibaratnya, itu program apa yang benar-benar paling orang tuh excited banget? Excited Excited. Excited tuh yang Bulan ya, bulan ya, iya, bulan ya. gimana tadi? Yang paling, Cinta deh, cinta. maksudnya program yang benar-benar orang itu Antusias orang tinggi banyak. banget gitu, dan juga dari donaturnya itu oke. Oh, royal. Pasti gitu, karena kan ada beberapa juga donatur pas kita lagi nawarin program kan dia nggak mau ini, Oh, iya. nggak mau transfer, tapi pada saat program itu wah kayaknya tergerak banget nih gitu. Gitu. Sebenarnya waktu itu yang tahun ini aja ya, Tahun ini aja. Boleh. yang masih fresh. Nah gitu. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir itu dia punya daya tarik masing-masing. Kalau yang donatur sangat-sangat royal ke kita, maksudnya kayak percaya nih untuk memberikan dananya ke kita, itu waktu itu di program yang kamu pilih, IM, Aksiana Yatim Mulia gitu. Masya Allah. Nah, Aksiana Yatim Mulia ini waktu itu di Muharram ya, Des ya. Kita ngajakin, konsepnya tuh ngajakin anak-anak belanja, tapi dia yang milih sendiri barangnya. Kan beda ya ambience orang pengen belanja. Bukan, ini belanja apa? sendiri. Belanja kebutuhan negara. kebutuhan sekolah. Sekolah, Iya, Bang. sekolah. Sebenarnya Momennya boleh apa itu aja ya. boleh. Jadi momennya itu bertepatan sama tahun baru, tahun ajaran baru. Oh. Jadi bagi anak-anak yang mau masuk sekolah nih momennya gitu, jadi pas banget besok tuh mereka hari pertama masuk sekolah gitu ya, maksudnya hari pertama setelah mereka libur gitu ya, terus kembali lagi gitu ya ke sekolah, dan mereka diberangkatkan sekolah gitu. Banyak apa pada beli Iya, peralatan buku sekolah. sih lebih Tapi nggak ada banyak yang beli emas, buku. itu ada yang beli emas. Coba Itu- sponsor kita masuk. Iya, untuk Kayaknya itu. kayaknya beda tuh. Silver ya? Nanti kita akan Iya. Silvergram, Bang. Silver apa Itu gold? nanti akan ada Halo. mengedukasi. Mengedukasi. Iya. Betul, Tapi betul. nih ya, menariknya dari program IAM itu, donatur banyak, sponsor kencang. Apa tuh? Karena jelas gitu loh ke arah mana kita mau bikin acara itu, dan waktu itu anak-anaknya juga kita bener-bener apa sih namanya, lebaran yatim lah ceritanya. Iya. Gitu. Bener-bener yang kita bawa anak-anaknya pakai Betul. odong-odong gitu, Sampai apa yang itunya pakai Oh, pakai ini apa? Abangnya. Seragam, Iya, Masya Allah Iya. banget, saking Benar, benar. menyambut anak-anak Saking itu, excited Masya ya. Allah. Excited, ya. iya. Itu banyak sih antusias dari donatur, sangat-sangat tinggi, dan waktu itu yang percaya banyak. Dan sebenarnya program lain juga sama ya, antusias orang-orang. Contohnya di pelatihan bekam waktu itu, karena program gratis dan memberdayakan, mereka tuh pengen daftar, karena setelah dia belajar bekam bisa dipakai dan bisa dipraktekkan, dan waktu itu gratis juga kan, jadi Dapat ini, dapat alat. dapat Dapat alat. alat. Jadi orang-orang tuh langsung Bisa langsung praktek. mau praktek dan mau daftar,
kapan lagi, karena kan bootcamp itu cukup mahal ya Bang ya kalau misalnya mau belajar gitu, dan itu Lagi kita David Beckham itu. ya David Beckham istrinya. Jadi gitu kayak orang-orang jadi excited untuk ke acaranya, dan donatur pun karena tahu kita membuat acara itu gratis, dia kayak oke, saya nggak bisa belajar di Bekami, saya akan fasilitasi belajar orang-orang ini. Dan itu yang jadi peserta kita utamakan mustahik, lalu orang yang di luar itu pun berbayar, di luar mustahik berbayar, jadi saling silang gitu loh. Aduh, azan nggak sih? Ya kita skip sebentar ya. Ya bakal di skip ya podcastnya ya, jangan Iya aja. sih. Masa iya nonton nanti hari maghrib juga. Kedengeran nggak? Enggak, kayaknya nggak kedengeran. Ya. Oke. Terus Nah, dari Masya Allah, berarti kan programnya kan dari setiap poin itu kan ada program unggulan ya. Nah, sekarang kita akan menanyakan perihal kesan-pesannya nih. Kesan-pesan atau kesan-pesan dari Kak Desi dan Kak Firda selama menjalankan program tersebut, apakah ada ini narasumbernya siapa sih? Iya. Jadi Aku juga bingung kok jadi ya. kita semua di sini, karena kita semua di sini Kita kan adalah menghormati ya, Iya. orang yang akan udah udah lengser. Dilengsarkan oleh siapa? Abang Supi. Kita ulik. Bang Supi memang lagi. Ini kita ulik dari beliau ilmu-ilmunya dan cara beliau ini Jangan ya, buat ketua baru. menjadi wejangan buat aneh juga nih, dan mungkin buat teman-teman semua. Kita contoh lah beliau, Masya Allah. Banyak program-program yang di periode beliau tuh yang Disunda deh. bener-bener alhamdulillah tercapai semua ya, dari targetnya, dari apa setiap programnya. Ternyata ya baik lagi ya, ternyata AM itu di periode kemarin itu benar-benar dari kerja timnya, kerja sama cara mereka maintain waktunya itu semuanya dengan baik, sampai ya kita tadi mention sama Kak Desi ada apa AM Fest, kemudian ada menangin Ramadan, kemudian ada IEM. Nah itu kan semua kalau misalkan secara kita jalankan tuh besar banget kan acaranya, dan juga kita pasti butuh donatur, dan alhamdulillah dengan kerja keras kerja sama kita semua nih, semua acara itu bisa berjalan dengan lancar. Nah dari dari program-program tersebut, kesan pesannya apa nih dari Kak Desi, dari pertama kali menyusun program tersebut sampai dengan realisasinya? Apakah ada pesan-pesan kendalanya ataupun ada bahasanya, kenang-kenangannya lah dari acara itu yang teringat, yang bakal temen sebutnya, gue keren banget ya bisa ngadain acara ini ya, kayak gitu. Gimana tuh Kak? Dari aku dulu atau dari Kak Firda dulu nih? Simpelnya gini, selama kita menjalankan AM tahun kemarin, program apa yang paling berkesan di kita pribadi? Ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan program apa Des, lu kayaknya kalau di situ ketutupan ntar lu. Oh iya, emang iya. Gimana Kak Admin? Gimana Kak Admin? Aman kan? Gue mah satu kamera Min? gua mah. Gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya program apa yang paling berkesan, program lain tuh berkesan semua menurut aku. Karena ya karena BA. FYI, beliau ini belum nambah salur aksen mulia. Masya Allah ya. Ini Hidden talent. Dan tetap. Tetap. Dia kayaknya Tidak bisa dilengsar. nggak bisa. Ketua bisa lengser. Bea nggak bisa guys. Iya lagi. iya. Nama juga Face of AM. Iya. Wajahnya. Wajahnya. Itu kalau Wajahnya. nggak ada logo, itu kalau dihapus logonya itu muka Desi. Bukan Desi. 100 lapis kayaknya tuh. Astagfirullah. Gimana, Kak? Ya, jadi Gimana? kenapa program AM itu menurut aku bagus dan berkesan ya karena maksudnya selama perjalanan mengikuti AM gitu, itu programnya tuh unik, terus juga seru, dan kenapa juga betah di AM karena programnya tuh nggak monoton gitu loh Kak, yang setiap minggunya tuh apa sih? Bisnis tetangga ya. Gue izin dulu ya. Iya, Gue izin dulu ya. Tapi cerita aja kakaknya. gitu. Jadi karena sih mau kemana nih manusia? Dia mau toilet lah. Mungkin ya. Jadi kayak setiap program itu ada hal yang baru gitu. Maksudnya hal yang memang jadi pembelajaran gitu. Terus mungkin kalau pesannya mungkin buat tim AM gitu ya, semoga makin semangat lagi. Terus habis itu buat para donatur, para dermawan gitu ya, untuk nggak ragu
berdonasi atau membantu kegiatan di AM, karena setiap uh, setiap hal gitu ya yang disalurkan gitu ya, itu insya Allah dari tim AM itu amanah gitu ya, kita memaksimalkan semaksimal mungkin bahwasanya apa yang jadi titipan itu tersalurkan dengan baik gitu. Jadi buat para dermawan gitu ya yang mungkin masih ragu gitu ya atau bingung gitu ya mau menginfakkan rezekinya kemana gitu kan, mau bayar zakat kemana, aku rasa AM adalah pilihan yang tepat karena kita tuh selalu berusaha gitu ya bahwasanya uang ini atau titipan ini tuh tersalurkan pada yang membutuhkan atau memang kepada mustahik yang berhak mendapatkannya. Mungkin juga sama yang mau berkontribusi bantuin di tenaga, nggak cuma donatur aja gitu kan, itu juga bisa banget ya. Kita welcome banget gitu ya, maksudnya welcome di sini tuh kayak kalau misalkan teman-teman mau joinan jadi volunteer KM bisa banget gitu. Berarti di AM ini nggak menutup kemungkinan berarti dari teman-teman nih atau misalkan dari masyarakat yang memang mungkin secara materi masih kurang atau mungkin belum mencapai buat menginfakkan atau apa, berarti bisa ini ya, bisa bisa menyumbang tenaga gitu di Arsena Mulia. Betul, karena kan kalau bikin event tuh butuh orang-orang lah di balik layar gitu ya. Jadi banyak event-event dari kita juga itu sukses karena orang-orang di balik acara itu terselenggara. Jadi kayak donatur itu kan yang memberikan uangnya memang gitu. Tapi orang-orang yang bantuin proyeknya sampai terjadi itu juga Masya Allah gitu. Makanya sebenarnya kita sangat sering ngajakin teman-teman kita dulu lah ya yang terdekat, kita ajakin untuk ayo dong ikutin event kita yang ini nih, bantuin gitu, kita lagi nemenin adik-adik yatim nih, atau misalnya waktu itu kita bagi-bagi sembako ya, kita ajakin teman-teman kita juga untuk kayaknya ibu-ibunya berat deh kalau bawa berasnya sendiri, boleh nggak kalau misalnya bantuin jatim perlengkapannya, diantarin sampai ke depan. Itu hal-hal yang memorable ya, kayak kita bantuin orang yang benar-benar butuh, itu tuh manis sih rasanya gitu loh, kayak jadi hal-hal yang bikin hatinya penuh tuh hal-hal kayak gitu yang sambil menjawab juga yang berkesan dari Arsena Mulia sebenarnya itu apa gitu sih kalau aku. Kayak jadi suatu hal yang kayak recharge my energi aja gitu, kayak betul. Join di kegiatan sosial tuh kayak Masya Allah banget gitu. Kayak mungkin kita selama ini kan ngeluh gitu kan, tapi pas kita berkegiatan sosial tuh kayak Masya Allah ternyata mungkin banyak yang lebih lebih berat dari kita gitu ya gitu, tapi mereka ya bisa bertahan gitu kan, kayak kita ternyata kita harus lebih semangat lagi nih gitu dan nggak cepat ngeluh atau gimana gitu. Ada nenek-nenek ini misalnya kayak nenek lansia gitu kan, misalnya ketika kita melihat kita menyenangkan hati mereka tuh kita juga ikut senang gitu ke bawahnya. Mungkin kita mikir kayaknya kita lagi bantuin mereka gitu, padahal enggak, mereka dengan adanya mereka tuh kita yang terbantu secara hatinya penuh. Terus kayak kalau nggak ada mereka, amal kita itu juga dari mana datangnya gitu. Jadi kayak kehadiran mereka itu justru jadi anugerahnya ke kita gitu. Kalau Mas Sufi sendiri gimana? Apanya nih? Kayak selama jadi selama jadi tim di AM gitu. Kalau dari Ane yang berkesan itu pasti semua program yang berkesan, karena benar kata Kak Firda sama Kak Desi, ketika kita sebelumnya kan kita memang tercipta di muka bumi kan sebagai makhluk sosial ya, yang artinya kita nggak bisa hidup sendiri dan kita juga nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau tanpa tidak menolong orang lain. Nah itu kan perlu kita garisbawahi, artinya jiwa sosial kita ini pasti akan tumbuh secara tidak langsung ataupun secara langsung. Nah dengan aku pribadi turun di AM ya kan, berjoin di AM itu harapannya adalah rasa sosial aku ini kembali tumbuh gitu. Nah dengan banyaknya program di AM yang sudah sama-sama kita lalui, kita jalankan, kita selesaikan, nah disitu banyak program-program yang memang secara tidak langsung dan secara langsung itu kembali menumbuhkan. Nah ketika acara itu berjalan, ada rasa bahwasanya rasa syukur itu meningkat kembali, bahwasanya ternyata dari kita ini nggak cuma maksudnya gini, posisinya adalah ketika kita ngerasa diri kita kekurangan, kita ngeliat ke bawah, ternyata masih banyak yang di bawah kita. Tapi ketika kita ngeliat ke atas, ya itu bisa menyebabkan kita nggak bersyukur. Nah, makanya dengan banyaknya program, ya salah satu yang menangin Ramadan, kemudian IEM gitu kan, merasakan banget bahwasanya
oh ternyata masih ada anak-anak di luar sana yang masih membutuhkan bantuan kita. Ya salah satunya contoh, ya aku jujur waktu kecil itu pernah ngerasain bahwasanya aku tuh pengen beli sepatu baru, aku pengen beli baju baru buat sekolah ataupun beli peralatan sekolah. Nah tapi di posisi saat itu orang tuaku bisa belikan, tapi ya maksudnya nggak kayak teman-teman sekelas aku gitu yang bisa misalkan sepatunya yang bermerek ataupun itulah. Dan ketika pengen beli itu harus rusak dulu, ya ataupun nabung gitu kan. Nah tapi ketika dia sendiri, aku merasakan sebagai kakak-kakak yang bisa memfasilitasi dan membantu adik-adiknya buat apa ya, sekedar untuk kita pengen sepatu baru loh, kita pengen peralatan sekolah baru dan baju baru, dan itu direalisasikan di Aksana Mulia itu. Dan ini juga mungkin para donatur juga merasakan bahwasanya adik-adik ini perlu dibantu loh dari sisi apa namanya, sekolah, peralatan sekolah dan lain sebagainya. Nah makanya ketika acara itu berlangsung, ada rasa bahwasanya ya Allah, ini ternyata adik-adik ini benar-benar apa ya, di satu sisi mereka juga butuh itu peralatan sekolah dan lain sebagainya, dan mereka juga semangat bahwasanya oh ternyata masih ada kakak-kakak di Aksana Mulia yang benar-benar ya, merealisasikan itu semua. Nah selain itu juga apa, ketika kita melakukan program tersebut ada hal yang berkesan, dalam artian apa, ternyata banyak teman-teman di luar sana yang ingin ikut berpartisipasi sebagai volunteer di Aksana Mulia. Artinya apa? Ternyata nggak hanya kita aja nih sebagai pengurus di Aksana Mulia, tapi ada teman-teman, terutama di teman-teman Aksana yang pengen ikut serta. Artinya apa? Jiwa sosial mereka tumbuh kembali, dan artinya apa? Kita para pengurus AM ya kurang lebih bisa menumbuhkan energi positif untuk bisa ikut sama-sama untuk menjalankan amanah untuk sosial, sesuai dengan tagline AM ya, dari umat untuk umat, ya kan, dari umat untuk umat, dan itu benar-benar kita lakukan gitu. Nah kurang lebih seperti itu Kak, dari kesan pesan selama aku di AM nih, dari program-program yang sudah kita jalani gitu. Ditambah kita ada program terakhir kemarin ya, yang Aksana Mulia Aksana Mulia Festival atau AMFest itu. Wah itu luar biasa banget, itu berkesan banget buat aku pribadi. Kenapa waktu itu aku ditugasin sebagai kurang lebih kayak public relation ya. Networking. Ya networking. Nah itu qadarullah, itu luar biasa banget. Di satu sisi aku berpikir kayaknya aku nggak kalau misalkan aku nggak masuk KM ataupun nggak masuk ya lingkungan Aksana gitu kan, aku kayaknya nggak bakal bisa ketemu tokoh-tokoh yang menurutku itu luar biasa banget dalam sisi dakwah gitu kan. Ternyata ketika AFS itu aku dikasih kepercayaan sebagai bagian networking. Nah itu akhirnya aku bisa bertemu dengan salah satu aktivis yang menurut aku tuh kayak beliau ini tuh masya Allah banget gitu, dari sisi ininya dakwahnya kan, dari Ustadz Husain Gaza. Di situ aku kayak dulu tuh aku kayak berpikir kayaknya aku dulu ngeliat Ustadz Husain Gaza tuh cuma di TV loh. Pas kemarin ikut AM Fest, ternyata aku bisa face to face, kita bisa diskusi bagaimana kedepannya apakah kita nanti akan ada program baru dan sebagainya. Nah selain itu juga di AFS juga aku pribadi juga belajar bahwasanya gimana caranya kita bisa maintain semua orang, maintain semua volunteer untuk bisa membagi waktunya, terus bisa membagi kegiatannya dan membagi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan acaranya bareng-bareng. Jadi ya bener-bener nih dengan di AM ini, wah itu berkesan banget sih. Selain kita bisa manage waktu, belajar untuk maintenance waktu, manajemen waktu, dan kita juga bisa manajemen diri kita sendiri. Bahwasanya naluri sosial kita ini harus kembali dikuatkan dan dituntaskan, diaplikasikan kepada masyarakat. Nah ini salah satu bentuk pesan-pesan aku ketika aku masuk AM dan menjalankan program-program yang ada di AM itu sendiri. Biar bermanfaat. Ya betul. Ya. Tapi aku sambil nyambung dikit, ya, aku tadi belum bilang ya apa program yang paling berkesan bagi aku. Sama sih ya, aku pribadi AMFest. Kenapa AMFest? Soalnya waktu itu kayak ada rasa ambisi sendiri yang pengen bikin sesuatu yang mengemas semua yang sudah Aksana Mulia lakukan gitu. Nah, semua yang udah Aksana Mulia lakukan itu kan sebenarnya banyak ya segmennya gitu. Ada tadi kesehatan, ada pendidikan gitu. Nah, makanya pas AFS ini tuh kita membuat acara yang banyak acara dalam satu momen gitu. Dan itu AFS itu kalau tahu namanya Aksana Mulia Festival. Kayak festival, jadi kayak ada 2 hari waktu itu kita bikin acaranya
Yang pertama hari sosial ya, hari charity, terus hari kedua itu festival ini kita bikin lebih rame lagi, banyak mitra, bersinergi gitu. Dan jujur ya, program AMS ini yang paling banyak bikin aku nangis. Nah, aku sangat-sangat banyak menangis di program AMS ini karena menggarapnya dari berapa bulan sih? 3 bulan ya? 3 bulan. Dari 3 bulan sebelum acara ini terjadi, yang tadi Bang Sufi bilang juga pitching ke narasumber kan di hari yang kedua itu kita bikin temanya Aku United Ya, ya, dan waktu itu di momen lagi di Gencatan senjata kalau nggak salah. Belum ya, belum. Waktu kita menggarap itu belum gencatan senjata, tapi kita benar-benar merasa saudara kita di sana dibombardir terus-terusan, terus kita upayanya juga nggak tahu. Akhirnya di momen yang AMS itu tanggal 25 dan 26 Januari itu tepat juga Isra Mi'raj, jadi kita membahas tentang Palestina. Dan tepat sebelum hari kita AMS itu gencatan Iya, senjata betul sekali. gitu. Dan momen-momen yang kayak gitu tuh kayak sangat-sangat haru, dan orang-orang datang untuk menantikan apa sih ini yang akan dilakukan. Dan tema Aksi United itu kita langsung bawa 5 narasumber sekaligus Ya, betul. Jadi kita bikin bentuknya berarti semain mungkin gitu, tapi ada advice yang bisa orang-orang dapetin, dan itu untuk di hari-hari festivalnya. Nah, hari yang charity-nya juga Masya Allah luar biasa ya. Kayak kita pernah bikin jajanan mulia, waktu itu jajanan mulia itu bagi jajanan gratis, tapi kita tuh ambil pedagangnya dari yang benar-benar mungkin kalau apa ya, kayak F&B itu kan bisnisnya lagi naik, tapi kalau kita tuh mensupport UMKM dan sekaligus memberikan apa ya, gratis juga nih kalau orang yang makanannya bisa mereka dapat gitu. Gimana sih ngomongnya? Bisa dibilang tradisional kan, orang-orang tua yang jualan terus makanannya masih mempertahankan tradisional, belum pakai bonak, belum pakai Bener-bener waktu jajan mulia pertama itu rujak bebek. ya itu benar-benar culture banget emang. Culture ya. Oke, berarti kita benar-benar memberdayakan para UMKM dan masyarakat sekitar yang ingin semisal nggak punya cara materi bisa menyumbangkan tenaganya. Ada sunatan masal juga. Ya, sunatan masal. Ada apa lagi yang hari sunatan masal. Sembako gratis. Sembako gratis gitu itu. Ya. Tapi itu nggak ada. Nggak ada. Oke, teman-teman Oke, semuanya, Aksana Mulia, jangan lupa daftar. teman-teman semuanya subscribe, like, and share untuk Jangan lupa semua media daftar. sosial. Iya. Dan juga teman-teman semuanya yang penasaran dan membahas cerita-cerita unik selanjutnya, nanti akan ditunggu aja untuk part 2-nya. Dan teman-teman semuanya, di sesi kali ini, di episode kali ini, Aksana Mulia sedang membuka Telepon rekomenan benar. gitu loh. Jadi bagi teman-teman semua yang tertarik ataupun ditarik sama teman sendiri, itu bisa banget ke YouTube daftar di Aksana Mulia. Aksana Mulia. Dari gue pamit, dari gue Masikon. Dari Ane Sufi. Thank you, Desi. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.